Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat dong ya. Saya Kak Rose siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Ben Kasyafani. Dia anaknya sudah beranjak udah belasan ya, teenagers yang kemarin minta supaya dia boleh nggak dia tinggalnya lebih banyak sama Marsyanda ya. Ini kayaknya tiap hari lagi bapaknya gitu ya. Berarti saatnya Pak. Emang iya ya? Kasih adek buat. Oh iya benar. Oh iya benar. Nanti ya kita bahas. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai menjadi perhatian publik di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, ini kayaknya lama-lama kita bahasnya ini karena udah berturut-turut ya. Bukan pojok rumpi, tapi pojok Ari Lasso dan Dirli. Kenapa? Jadi semalam banget nih, dini hari banget tuh menuju tanggal 11. Hari ini kan tanggal 11 ya? Menuju tanggal 11 tuh dia posting video collab sama Ari Lasso, ya kan? Jadi kayak menggambarkan tuh si Ari Lasso ini ngetok-ngetok. Aku nggak tahu deh itu ngetok-ngetoknya di Seoul apa di Jakarta. Soalnya kan captionnya tanggal segini waktu Jakarta. Kenapa harus ada kata waktu Jakarta coba? Ya kan? Pokoknya gitu deh ketok-ketok. Terus kayak suaranya kayak suara anak kecil gitu kan. Terus pas dibuka kayak dilihat kaget lihat kok ada Ari Lasso gitu segitu. Udah deh baikan kayaknya sih. Ya kan? Coba kita lihat videonya berikut ini. Mohon maaf yang depan tadi agak kepotong, tapi kan udah aku sarikan tadi ya. Jadi ketok-ketok gitu Ari Lasso bawa apel gitu. Tuh tulisannya gitu, dini hari menuju tanggal 11 waktu Jakarta. Iya nggak? Bener nggak? Betul-betul aja tapi nggak dilihat. Ya ampun. Kamu jangan suka ini deh, asal aku senang. Ya. Terus gitu, terus habis itu ada captionnya kan, captionnya Dirli di postingan itu tulisannya adalah istimewa. Terus jawaban Ari Lasso adalah I love you karena kamu istimewa. Kenapa aku begini? Ya ampun, ternyata so sweet banget sih gitu. Dan kalau kita lihat kan kemarin kan sempat tuh kenapa kita bisa curiga Dirli kayaknya putus nih sama Ari Lasso karena dia ngapus-ngapusin semua postingan yang ada Ari Lasso-nya dan dia sudah unfollow Ari Lasso. Kita cek ya dia sudah follow lagi Ari Lasso, ya kan? Tapi foto-foto yang kemarin dihapus-hapusin itu belum muncul lagi. Jadi itu belum jelas apakah diarsip doang atau hanya apakah hanya diarsip atau dihapus ya. Soalnya kan kemarin Dirli itu sempat bilang di sosial media thread-nya, dia bilang no turning back. Pokoknya nggak akan ada kembali gitu kan, dia bilang ya. Nih dia bilang gini. Buat yang tanya, apa aku akan kembali sama Ari Lasso? Jawabannya adalah tidak, kita sudah putus, no turning back. Ya, tapi kemarin itu postingan ini diedit, cuman tulisannya no turning back itu. Apakah itu sebenarnya tanda-tanda dia mulai galau? Aduh, no turning back atau enggak? Gitu. ada video juga nih kembaran sama siapa? Sama Dirli. Postingan ini. Oh, ini postingan Ari Lasso emang? Bukan, ini. Iya, ditunjukin. Imut ya Ari Lasso ya ampun. Kayak kita lihat komentar nanti coba kita baca yang berikut. Berasa melihat percintaanku zaman SMA. Bedanya nggak menyeberangi samudra buat kirim bunga. Iya, mungkin dia pertama kan luluh tuh dikirimin bunga nyebrang lautan dengan menghubungi beberapa ya itulah yang kerja di beberapa kedutaan. Terus abis itu ada yang ngetok-ngetok lagi kan malu. Nah itu tuh ngetok-ngetoknya tuh di mana gitu kan? Itu di Seoul dia ketok-ketok atau di Jakarta? Oke, yang berikut. Apakah mbaknya luluh karena dikirimi bunga mawar putih 48 tak ya? 48 apa 46 sih? 46. Oke, yang berikut. Bilang nggak bakalan balikan, dah mbak kalau ribut jangan dihebohkan di media sosial, selesaikan saja sendiri, malu udah pada tua, tahan nggak? Tahan kelakuan pasangan yang ditahan aja kalau emang masih cinta. Yang berikutnya ada lagi. Oh ada sebenarnya komentar juga gini, aku jadi penasaran ini sebenarnya ujungnya iklan apa sih gitu ya kan. Terus ada yang bilang gini, ya ampun settingannya niat banget sampai ngajak berantem cewek ya kan. Nah ini juga menjadi pertanyaan kan. Jadi Ari Lasso jadi ketemuan nggak sama yang mbak yang kemarin itu? Apakah bersambung besok? Kita langsung menuju ke Ben Kasyafani aja. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita dengan Ben
Kaca Pani. Tadi aku bilang sama Ben tuh kayak Ari Lasso gitu, tetap romantis ya kan. Tangga ya. Kan mumpung kalian sekarang lebih banyak berduaan aja tuh. Sienna udah sama Marshanda. Bawa bunga gitu ya. Jadi kamu berapa hari Sienna sama Marshanda berapa hari datang ke tempat kamu? Kayaknya nggak ada aturan seperti itu lagi. Semuanya basicnya sama Sienna aja, dia lagi pengen di mana, kayak hari ini kebetulan lagi di rumahku gitu kan. Tapi karena dia ada sekolahnya masih deket rumahku dan ada kegiatan pengajian gitu deket dari daerah Bintaro juga. Jadi kalau emang harinya lebih efektif di situ, dia di rumah. Tapi semuanya balikin ke Sienna sih, dia maunya di mana. Dia terserah dia lah gitu ya. Ini ada artikelnya nih, kamu sempat cerita perasaan Ben saat Sienna minta pindah sama Caca. Dan ini kan kamu kalau ceritanya tiba-tiba aja ujuk-ujuk itu masuk dalam mobil, dia duduk. Masih ingat gak kalimatnya? Masih ingat itu kalimatnya tadi yang kayak rajin banget ke timnya Rumpi nih ya. Cocok banget namanya emang Rumpi di statement gitu, kalimat itu diartikan. Karena yang disampaikan sama Sienna waktu itu berbahasa Inggris. Tapi memang sebenarnya tinggalnya udah dari Januari tahun ini. Januari udah lama gitu. Tahun lalu ya aku lagi jemput gitu, terus pulang dia tiba-tiba nyampein ya aku mau tinggal sama my biological mother lah. At least for once gitu katanya. Ya udah, itu menurutku valid sih. Aku nggak bisa jawab apa lagi, cuman pengen tahu aja alasannya apa gitu ya. Kagetnya sebenarnya ya anaknya udah gede ya, dia udah bisa memproses apa yang dia mau dan dia bisa menyampaikannya dan itu valid buat dia. Jadi mungkin aku pikir juga saatnya untuk dia berani untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri dengan segala macam konsekuensinya. Kita orang tua cuma jagainnya kalau ada apa-apa kita ada di sini gitu aja. Dia bilang kan, kalau aku umur 12 kayaknya aku mau tinggal sama ibu biologisku gitu kan. Waktu dia ngomong gitu udah umur 12, umur 11? Belum, tahun lalu. Karena dia pindah tuh persis dia ulang tahun ke-12 Januari kemarin tahun ini gitu. Jadi kayaknya memang udah ngobrol sama Caca juga, dia udah nyampein ke Caca, terus ya buat aku sih valid sih. Jadi tahun lalu dia ngomong kayak gitu ya. Memang secara hukumnya kan. Iya, secara hukum tahu kan yang kita tanya perasaan kamu ya. Oh iya. Gitu kan pasti. Iya, sedih. Waktu langsung terbayang, waduh hari-hari kita pulang kerja. Ke rumah nggak ada nggak ada dia seperti apa gitu. Ya mungkin itu yang dirasain sama Caca kan selama ini juga kan. So fair sih. So, akhirnya tapi yang jauh lebih mengharu biru itu adalah pada saat sebelum itu direalisasikan ya aku, Caca sama Sienna kita ngobrol bertiga. Ya Sienna perlu tahu fakta-fakta yang terjadi perpisahan orang tua itu seperti apa in detail gitu kan, supaya kita sama nih. Dia tidak punya dua versi yang berbeda gitu. Akhirnya aku pun sama Caca juga akhirnya bertukar cerita, versinya dia setelah berapa tahun. Serius? Iya. Wow. Kan ternyata ada yang sama tapi ada beberapa versi. Oh ternyata kita beda di bagian sudut sini. Pandangnya beda, sudut pandangnya kita melihatnya beda walaupun kejadiannya kita lihat sama gitu. Ya udah di situ kita nangis-nangisan itu bertiga gitu. Oh begini toh gitu ya. Tapi setelah itu kayaknya jauh lebih bisa. Oh ya udah in the past. Ya udah sekarang kita tinggal mengukir cerita baru aja ke depan seperti apa. Menarik gitu. Ya. Berarti justru dengan itu malah ada closure gitu kan. Kurang lebih sih, gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu gitu. Kita punya satu versi yang sama bertiga bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan kita ya kan. Kita punya cara pandang dari orang tua laki-laki, orang tua perempuan sama anak. Kejadiannya sama, kita nggak ada yang kita tutupin satu pun. Terus Sienna reaksinya apa? Reaksinya apa nih? Reaksi pada saat mendengar bapak itu. Ibunya bercerita dan kemudian ternyata gitu yang ini melihatnya apa begini, ini melihatnya gitu. Dia kayak gimana tuh? Kayaknya Sienna nggak terlalu banyak memusingkan apa yang udah terjadi di belakang sih. Dia lebih fokusnya karena dia tipikal orang yang kayaknya kalau dia peduli dan dia khawatir, dia tuh lebih banyak memendam gitu. Memendam tuh maksudnya nggak dibawa, nggak mau nunjukin karena dia nggak mau bikin susah kita gitu. Dia pernah nyampein kayak gitu. Dia cuma bilang apa waktu itu ya, pokoknya intinya jangan sampai semuanya, gue akan coba menurut dari versi dia, gue akan mencoba berusaha adil, tapi ini hidup gue dan gue mau gue jalanin. Jadi ya lo lah kok nangis? Ya maksudnya itu anak makanya gitu ya, dia ngomong aku akan berusaha adil. Itu kan kayak makanya yang dewasa tuh siapa makanya gitu. Kita juga. Tapi akhirnya kita juga jadi belajar kan. Akhirnya ada banyak banget fakta yang menarik, bahkan Caca kan orangnya sangat teratur dan sangat rajin ya. Jadi kita sebelum itu hari H-nya seminggu sebelumnya aku, Caca sama Ines tuh kita ketemu bertiga, bawa laptop di kafe. Kita bikin ground rules-nya nih. Kita samakan persepsinya dari aku apa, dari Caca apa. Ini atas inisiasi Caca. Udah akhirnya kita lempar aja deh apa yang
Ini poin-poin apa aja yang kita sepakati bersama dari mulai pembiayaan, dari mulai hari, supaya nanti di tengah-tengah kalau ada dispute ya kita baliknya ke situ gitu. Ya salah satu yang paling diinget ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang berbeda di antara kita, ya kita harus libatkan Sienna. Dia pendapatnya dia apa nih? Karena pada akhirnya kan semua kebutuhannya dia, baru akhirnya kita bernegosiasi gitu sih. Keren banget. So far masih bisa berjalan, kan belum setahun ya. Iya. Tapi ya. Gimana coba hari pertama tanpa Sienna di rumah? Sebenarnya waktu hari pertamanya ya udah, karena dia juga waktu itu kan udah besar, udah banyak kegiatan di sekolah gitu. Terus mulai berasanya hari keberapa? Hari berasanya pulang kerja pertama dia nggak ada. Hari pertama masih biasa, hari kedua, hari ketiga kan biasanya kalau kita pulang kerja kan apa sih? Kita ngeliat anak kan paling kan. Wah, kamarnya kosong. Tapi akhirnya jadi rutinitas juga sih buat aku. Kalau pulang walaupun dia nggak ada, buka Sempet aja agak sakit gitu, meriang-meriang gitu nggak sih, badan pegel-pegel? Jujur Li. Iya kita tahan ya. Ditahan ya. Tahan kan? Ditahan. Terus? Kangennya ininya ditahan gitu. Akhirnya ya kalau misalkan pulang kerja gitu biasanya buka lihat, oh anaknya nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi karena malah sejujurnya kalau boleh dibilang 1 tahun ini aku merasa jauh lebih dekat sama Sienna sekarang secara hati, walaupun secara fisik kita nggak selalu sering bareng. Kebetulan sih sekarang 3 hari lagi di rumah nih, 2 hari ini lagi di rumah. Tapi jadi secara hati aku merasa deket banget, jadi kekhawatiran itu pelan-pelan juga hilang gitu. Dia kalau ada apa-apa bisa tiba-tiba video call, nelpon, walaupun ujung-ujungnya minta transferin uang jajannya dia ya. Cuma kan kita orang tua laki-laki geran lah kalau dicariin sama anak kan, mungkin anak perempuan yang udah cukup gede gitu. Jadi kamu ngerasa lebih secara hati jauh secara hati jauh lebih dekat, jauh banget lebih dekat. Kok bisa? Nggak tahu, mungkin aku ngelihat apresiasi usahanya Sienna juga sih untuk oh ya bapak gue perlu gue temeni gini. Cuman aku pun juga ngerubah caranya sama Sienna sih dalam hal apa? Berdiskusi kemauan-kemauannya dia. Sekarang aku sama dia ngelatih dia punya kemauan apa, sampaikan. Kerjain aja. Kalau ada yang beda, ada yang berbeda sama aku biasa kasih tahu. Beda nih gue sama lo nih, kita beda. Tapi kalau ini valid buat lo dan lo ngerasa itu bener, ya udah kerjain, gue ada di sini gitu. Ada kebiasaan apa gitu nggak sih, kan ini tadi kalau pulang kantor kan biasanya ada anak, atau mungkin ada kebiasaan sehari-hari di rumah yang kalian lakukan bersama itu kan jadi hilang lah gitu ya. Iya. Pada saat dia bikinin sarapan buat dia sih, itu yang buat aku momen yang paling aku senang. Kalau dia udah minta bikinin roti dong, bikinin mie dong, bikinin apa gitu. Aku seneng banget, semangat. Jadi terus gimana? Nggak ada yang minta bikinin? Sedih lah. Sedih lah. Tapi kayak hari ini gitu, tadi pagi dia baru bangun tidur. Biasanya hari ini aku pagi olahraga, gym atau apa gitu. Biasanya nggak ada nih, karena nanti sore atau besok pagi dia mau balik ke Caca kan. Ya gue hari ini, karena hari ini ada syuting siang, ya paginya aku nggak ngapa-ngapain, nungguin dia bangun aja ya. Untuk bikin sarapan? Karena libur kan, terus diturun. Ayah mau roti dong, masih turun tangga. Semangat, bikinin roti. Aku pengen tahu nih, waktu si Sienna lagi nggak ada di rumah kamu gitu ya, kamu kalau masak mie jadi kayak gitu. Aku tuh capek gitu. Aku tuh sedih. Itu nggak bisa diginiin gitu nggak sih, Ben, jujur. Ya. Laki ini susah biasanya kan mengungkapkan emosi. Kalau gini, aku tuh melo itu biasanya malam. Mau tidur, terus biasanya kadang-kadang suka kebangun jam 3, terus sambil nunggu subuh, terus kadang sholat malam. Nah itu biasanya tuh air mata tumpahnya di situ tuh. Tumpahnya bener-bener ya kita kan juga manusia punya banyak kesalahan ya, sekaligus minta maaf. Misalnya doain mudah-mudahan ya anak usianya remaja selamat, terbebas, bukan terbebas sih, terjaga lah segala pergaulannya juga gitu. Ya, ini ada tadi ya cuplikan house rules-nya nih. Ternyata emang udah kesepakatan juga bapak ibunya semuanya. Terus juga dia so sweet banget tuh, ada biaya seragam, apa sih seragam gini. Ini juga ini dia sendiri inisiatif atau memang diarahkan oleh Marshanda juga untuk selalu detail? Our house rules ini kan. Ini Caca ini. Ini pasti Caca nih, ibu. Keren nih. Banget sih. Ibu tuh selalu rules tuh tertulis dan terlihat. Jadinya akhirnya sama ya, supaya sama ya, di tempat kamu sama, di tempat Caca sama. Iya. Yang berikut juga yang seru nih, Marshanda juga kemarin sempat membagikan reaction ya ketika Sienna itu diperlihatkan kalau dia ngetik tulisan apa sih Marshanda apa gitu ya. Muncul itu video lama Marshanda yang masih remaja ya. Zaman dulu saya belum ada TikTok joget-joget. Itu ini OG-nya katanya ya. Dia Marshanda adalah pionirnya. Saya kita lihat yang berikut.
Ben, kamu juga punya video yang kayak gitu yang udah kamu tunjukin ke Sienna nggak? Nggak ada. Cari ada. kali-kali. Ya, berdua sama Sienna ada. Oh, berdua sama Sienna. Tiap suruh bikin video TikTok kan, kalau bikin video yang komen bapaknya mukanya semangat banget karena kita kan ya udah basi aja gitu, flat nggak bisa joget-joget. Tapi lucu aja tadi ngeliat video tadi itu kan belum pakai kerudung, berarti mungkin 2-3 tahun lalu kali itu. Itu kalau lihat itu dia tuh masih kecil kan, itu masih berasa banget, itu waktu cepat banget ya berlalu gitu. Banget, 3 tahun, 9, 10, usia 9, 10, 11, 12, beda banget anak perempuan sih. Nggak tahu anak laki-laki ya, cuman kelihatan banget usia 9 sama usia 11 aja udah orang yang bisa dibilang gila nih, orang yang beda banget nih. Ini mau sedikit flashback ya, ini kan awal-awal ketika ya kalian berpisah nih, dan Sienna kan tinggalnya akhirnya sama kamu gitu. Kalau flashback lagi kan kamu sempat bilang, ketika ini kamu bisa memahami itu perasaan Marshanda ketika dia harus terpisah. Kondisi pada saat itu tuh Ya. apa sih? Tapi sebenarnya itu Itu berat pasti ya, berat untuk apa nih? Buat aku apa buat kalian buat bertiga. berdua? Bertiga, iya. Awal tahun-tahun pertama sih, Kak. 4 tahun pertama itu buat aku sendiri cukup berat karena yang paling berat tuh kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen. Misalnya ya karena kita udah menghadapi kejadian itu, terus habis itu keputusannya di aku, dan kadang-kadang Sienna memang harus di rumah dan Cacanya pengen, tapi kita belain yang mana nih, kebutuhan kita sebagai keluarga atau ya aku sampein ke Caca. Can juga aku sebenarnya nggak pengen ngelakuin itu, tapi kita sudah pernah melewati ini, sabar aja ya gitu ya. Caca akhirnya bisa, ya dia menelan lah pil pahit itu mungkin ya untuk dia gitu. Itu dia akhirnya membuat kita jadi sama-sama punya koneksi untuk gue paham apa yang lo rasain, dia juga bisa memahami apa itu, karena aku juga berusaha untuk mengerti apa yang dia rasakan gitu. Mungkin trustnya pelan-pelan terbentuk dari situ. Trustnya akhirnya muncul ya. Karena biasa kan dalam perpisahan tuh biasanya kalau ada ya sama-sama pingin deket dengan anak gitu kan. Terus ada ya kesalahpahaman, emosi. Berapa tahun akhirnya udah mulai santai itu? 4 tahun kali ya, 4 tahunan, 5 tahun, ya? lumayan lama. Santai itu artinya trustnya udah mulai muncul, karena kita kan ada beberapa hal yang kita alamin waktu dulu tuh yang mungkin ya media, masyarakat apa yang mengikuti berita juga nggak tahu, karena kita punya cerita-cerita yang kita simpan sendiri gitu kan, dan itu cukup membekas dan traumatik juga untuk kita bertiga gitu. Untuk kamu yang traumatik apa? Buat aku traumatik ya saat itu kan ada ya semua pernah mengalami, kalau yang pernah mengalami perpisahan habis itu rebutan tanda kutip anak gitu, ya kekhawatiran bahwa anak itu diambil terus habis itu nggak kembali, itu kan bisa ketemu gitu ya. Alhamdulillah itu tidak terjadi, karena untungnya kita berdua, aku sama Caca sama-sama berusaha untuk seamanah mungkin, tapi kan traumatik, rasa kekhawatiran di kepala yang kita nggak bisa lepas kan gitu. Nah itu masih suka muncul, tapi setelah 4 tahun hampir nggak ada, karena trustnya udah kebentuk jembatannya gitu. Ini ya ampun, kenapa tiba-tiba aku punya ingatan ya. Ada loh, aku lihat di artikel berita atau apa, karena dulu belum ada sosial media. Ada tuh kamu duduk di depan rumahnya masih inget aja tuh beberapa tahun lalu. Terus tuh kayak ada captionnya kayak, "Ca, tolong dong Ca," gitu. Iya. Kamu sih inget ya saat itu nggak tahu harus berbuat apa lagi kan, terus akhirnya jadi harus melakukan hal itu. Itu masih pet, itu belum sosmed. Pet, iya Ca. Zamannya pet itu tempat ramai. Kamu nunggu berapa lama tuh depan rumah Marshanda waktu itu? Duh lupa ya. Intinya mungkin nunggunya nggak berapa lama, cuman lama nggak ketemunya itu kan, akhirnya ya aku masih muda juga saat itu dan nggak tahu harus belum pernah kan mengalami hal seperti itu, akhirnya dilakukan itu. Tapi kalau boleh diulang mungkin aku tidak akan melakukan itu sih, karena ternyata itu akan diceritakan Cafe ini aja harus aja inget sampai sekarang kan. Kalau bisa sih aku tidak akan lakukan itu saat itu. Ya nggak apa-apa dong. Masalahnya adalah karena kamu adalah public figure, makanya ada terdokumentasi ya kan. Makanya. Kalau orang biasa mah wajar lah datang ketemu gitu. Ya baiklah. Nah ini yang selanjutnya, ini kan sudah masuk teenager. Kita lihat di TikTok ya, Sienna dia tuh suka bikin konten juga sama teman laki-lakinya ya. Namanya siapa? Namanya Kinan. Coba kita lihat deh kompilasi yang berikut ini. Ada Viti. Aku. Aku baru ada komen netizennya, bapaknya langsung komen, apa itu pegang-pegang? Emang nggak pernah lihat Pak? Si bilang nggak protektif ya? Si bilang apa? Nggak pernah nonton. Nggak pernah lihat, baru lihat deh. Yang itu, video yang itu baru lihat. Waduh maaf ya Sienna. Enggak sih, mungkin dating mungkin enggak. Semua orang banyak yang komen, even dia pun juga bertanya-tanya gitu. Ya kita khawatiran orang tua. Tapi akhirnya aku ngajak dia ngobrol secara serius untuk tahu konsekuensinya gitu. Oh, ada yang ngadu ya. Ben Kasyafani, anaknya ada pacaran. Mana tuh lihat tuh.
Sien balik lagi jadi bayi. Iya, please, saya juga punya begitu. Balik lagi aja jadi bayi lebih gampang. Nggak juga sih, buat bayi lebih repot. Tapi ada aturannya nggak akhirnya untuk lawan jenis? Kalian punya aturan Sebenarnya apa? based on kebutuhan sih. Tapi mengenalkan, aku mengafirmasi bahwa si anak itu Wajar, kan dia pertama kali suka. kenal dengan perasaan itu kan, Oh, ada iya. suka, crush, apa segala macam, laki-laki, lawan jenis dan lain-lain. Itu dari sebelum setahun lalu kita udah sering ngobrol soal itu, terus apa namanya ilmu kok seksual sih apa? ya pokoknya mengajarkan tentang seksualitas kita juga udah mulai. Oh ya, itu kan berbeda laki dan perempuan. berbeda laki perempuan apa, secara agama juga seperti apa gitu. Jadi mungkin secara kebutuhan itu boleh, tapi untuk kayak dating, untuk apa yang membawa beban-beban dan komitmen-komitmen, kayak itu nanti dulu. Dan dia juga sadar kayak enggak deh gitu. Tapi kalau untuk deket, akrab ya cuman Buat dibatasin berteman, aja. tapi ada batasannya gitu ya. Tapi perasaan suka itu adalah hal yang wajar. Gitu. Yang aku bilang sama dia pokoknya yang bisa ngebatasin diri kamu itu cuma diri kamu sendiri. Kita orang tua cuma bisa ngingetin Dan mendoakan pastinya. tapi hal yang paling terburuk sama orang tua yang punya anak perempuan itu kalau anak perempuannya ini aku kasih tahu. Jadi itu buruk banget aku bilang. Nah, itu akan mempersulit hidup kamu ke depan. Jadi kamu putuskan yang terbaik buat kamu gitu. Kita kan anak-anak kan pinter-pinter aja kan. Ngumpet lah apa gitu. Iya ampun, Ampun deh. Ampun. Nah ini juga mungkin ini adalah suatu pengalaman yang buat orang tua pun gitu ya. Itu adalah suatu yang sangat sedihnya mungkin double ketika melihat anaknya mau nikah malah ketipu sama wedding organizer. Ini ada salah satu lagi calon pengantin, dia rencananya menikah insya Allahnya di bulan April. Sudah lunas dari bulan November. Ya ampun. Hampir 100 juta yang sudah keluar, tapi ternyata ya itu kan kasus kemarin itu WO-nya bilang sudah tidak sanggup menyelenggarakan pernikahan. Padahal duitnya sudah disetor Masuk lunas. semuanya. Kita lihat dulu profil dari Tamai dan Adit berikut ini. Sudah bersama dengan Tamai dan Adit. Ini adalah pasangan termasuk yang datang ya waktu itu Iya, ke datang. weddingnya. Pada saat itu perasaan kalian pada saat datang tuh apa perasaannya? Kalau pada saat di sana sih kita benar-benar shock, mau nangis gak bisa, marah gak bisa. Kita pikirin, aduh uang kita gimana ini gitu. Itu aja? Kita Iya. shock banget. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa marah-marah. Iya, Betul. kita ya udah. Terus begitu dengar tuh polisinya bilang ya udah denger ya nggak bisa. Itu apa? Ren? Baru kita lemes Itu di baru tempat. berasa tuh. Iya, benar-benar. Ya Allah, ini gimana gitu, lemes baru bisa nangis kita di situ. Baru nangisnya jadi delaynya lama ya. Lama, Iya, karena kita benar-benar masih delay. memproses semua ini apa gitu. Orang tua gimana responnya orang tua? Iya, itulah yang sedih tuh ketika orang tua tahu ya, kayak orang tua kan doain kita selalu kelancaran pernikahan anak-anaknya. Aku tuh sedih kalau orang tua mama tuh malah minta maaf. Mama kayak maafin mama ya, kalau mama ada uang pasti mama bantu gitu. Aku bilang nggak usah minta maaf ma, kan ini bukan salah mama, kakak yang minta maaf justru gitu. Sedihnya itu sih. Kalau Adit gimana orang tua? Iya sama, pas kita kemarin ngomong bareng-bareng, baru di situ aku mulai berasa tuh sedihnya, karena kan emang ngobrol sama mama aku kan. Ya udah kita nangis bareng-bareng di situ. Bareng aja. Oh, sampai sedih banget. Jadi akhirnya rencana kalian tuh gimana akhirnya nih? Ini kan harusnya bulan April. Karena aku tanya dari semua vendor yang dijanjikan itu ada yang udah di DP atau belum semua di DP? Oke, kalau dari kita kan rencana April. Nah, yang udah di DP itu cuman venue aja. Itu juga sebesar 3 juta. Dari pihak venue-nya juga langsung ngehubungin aku buat minta maaf, Kak, kita nggak tahu apa-apa di sini. Kita cuman dari uang Kakak ini masuk 3 juta. Itu buat DP venue benar buat acara Kak Tamai sama Kadit di tanggal 12 April 2026. Itu aja dia minta maaf ke kita. Jadi kalian akan teruskan cari lagi vendor apa atau gimana? Oke, kalau misalkan ini kan karena beritanya juga viral ya, dari aku juga banyak tawaran-tawaran vendor gratis buat ngelanjutin acara pernikahan. Nah, untuk dari aku sendiri, kalau aku berdua sama Adit, rencananya juga akan mempercepat pernikahan kami. Dan rencananya juga emang di KUA aja ya. Yang penting kita percaya nikah itu buka pintu rezeki. Jadi ya udah kita percepatlah pintu rezeki kita dibuka. Amin, gitu. amin, insyaallah ya. Jadi untuk yang venue kemarin itu kita alokasikan buat korban-korban yang lain. Kan kita juga dapat tawaran vendor gratis. Aku lagi bentuk vendor-vendornya yang bersedia. Jadi kita adain akad massal di venue yang aku. Masya Udah di Allah. DP. Iya. Jadi kalian justru ya saling membantu. Iya. Iya, Kita walaupun mau kita sungguh korban, kita kuatin. juga Oke.
tetap harus plan lain. Nah ini kan dibawa nih salah satu bukti perjanjiannya. Ini Iya. kan kalian udah bayar dari sejak November. Iya, betul. Apa yang membuat daya tariknya sehingga kalian tuh mau melunasin di awal-awal? Apa Oke, tuh? kalau dari Bayu Puspita ini pinternya adalah dari segi marketingnya ya Kak ya. Karena dari dia itu ngasih 3 termin pembayaran untuk promo. Yang dimana kalau kita makin banyak pembayaran masuk dan kita berani, itu banyak promo-promo, bonus-bonus yang dia kasih. Contohnya dari semua korban itu sama. Jadi kayak termin pembayarannya 10%, 50% sama 100%. Kalau 10% dapat potongan harga sekian. Kalau 50% dapat tambahan lagi stall, terus tambahan ini itu upgrade semua. Kalau pembayaran 100% kita ditambahin honeymoon ke Bali, terus juga upgrade lagi semuanya di-upgrade. Nah, makanya kenapa banyak yang bilang kok acara kalian masih lama, cuma kok berani banget bayar 100%. Karena kita menghindari add-on lainnya itu loh Kak. Jadi ya udah deh biar selesai. Oh, kalau yang naik nanti mungkin tambahan ini bayar, tapi kalau Iya. ini jadi bonus. Betul, itu. Kalian termasuk yang dijanji dapat bonus Iya, liburan iya. ke Bali? Iya, Iya, betul. iya. Karena kita udah full payment. Karena udah full payment. Tapi ada nggak sih, maksudnya kalian udah tanya testimoni mungkin pasangan pengantin lain yang bener nih dia berangkat ke Bali gitu. Kalau dari kita teman kita sendiri, Sendiri yang- tahun ini habis nikah dan bonusnya emang terrealisasikan. Iya, semuanya. Dikasih Pakai ini vendor Pakai vendor ini iya, juga. WO yang sama ini. Betul. Iya, betul. Aman tuh dia. Aman, jalan makanya. mereka ke Bali. Makanya kita percaya langsung Iya. bayar malam itu juga. Bulan apa dia nikahnya? Apa ya? Agustus kalau nggak salah. Agustus, iya. Baru. Nah, emang permasalahannya juga baru dari vendor-vendor mulai mandek dibayar pun dari Agustus Dari itu. Agustus, Iya, iya. dari Agustus. Jadi kan banyak tuh netizen yang bilang ini makanya ngambil paketnya ini sih, Iya, gitu, iya. langsung bayar lunas sih, ambil murah percaya sih Iya, gitu ya. Ada Itulah yang kita sebenarnya harga yang mereka kasih ini cuma harga basic. Masih banyak add-on lain yang harus kita tambahin, yang itu bisa 15 sampai 20 juta gitu loh. Dan kalian ini juga sampai datang juga ke ininya, ke expo-nya, pamerannya Oh, dia, kebetulan atau enggak? enggak. Langsung aja. Kita ke kantornya langsung. Waktu kalian ini. Iya, Terus kita untuk bayar transaksi. di kantor. Jadi kalian tuh memilih ini karena rekomendasi lihat dia ke teman Oh, kamu? enggak. Jadi di tanggal 25 November itu kita datang ke Condet Park. Condet Park itu kan venue wedding ya. Nah, di sana kita dikasih tahu nih sama petugas sananya, katanya, "Kak, yang biasa ada di acara di wedding kita, di venue kita, itu by Ayu Puspita. Kakak bisa ke sana deh," gitu kan. Oh, kebetulan dia lagi ada yang test food. Iya, Makanya kita lihat juga deket, Deket, Kak. gitu. Kita langsung berangkat ke situ malam itu juga. Malam itu berangkat, malam itu kita dikasih tahu fasilitasnya apa aja. Terus habis itu malam itu kita transaksi. Iya. Bener-bener secepat itu. Kamu malam itu transaksi dapat apa bonusnya? Oke, untuk transaksi yang pertama ya. Dapat Ini. bonus Ini, apa? kita nih. Free ya? Ini yang kan aku 2 kali pembayaran di 25 sama tanggal 2. Iya, 2 Desember. Promo DP 40 juta itu free-nya, free busana, Iya. free keyboardist dan vokalis, Iya. free upgrade pelaminan 2 meter, free VIP area buffet, Iya. hand buketnya juga Iya. free, janur free, dekorasi pergola free gitu, ada kopi itu juga Iya. free 100 pack gitu, Iya. upgrade 2 jam acara. Udah nggak pakai add-on ya? Iya, itu nggak pakai add-on. Nah, ditambah lagi kita setelah lakukan pembayar ini kan dikasih promonya itu, "Kak, khusus hari ini loh," gitu. Besok harga naik. Iya, Iya, setelah mikir kita lakukan gitu. pembayaran ini 40 juta, udah transfer nih terus bilang, "Kak, kakak kita kasih waktu 7 hari. Kalau kakak 7 hari mau ngelunasin, Dapat kita ini. kasih Dapat lagi lagi, nih bonus lagi. honeymoon ke Bali gitu kan." Itu modusnya. Itu maksudnya. Iya. Nah, ini ditambah lagi nih Kak. Kalau Full di payment-nya. full payment-nya. Oke. Ini kita ada kambing guling apa semua segala macem. Oke. Enggak ini untuk apa kasusnya ya. Kalian kan ngikutin juga nih. Aha. Kan kalau kita lihat yang itu terakhir di rekening perusahaannya dia kan tinggal berapa ratus ribu. 300.000. Ada info lain bahwa ada rekening lainnya nggak sih? Iya, jadi waktu di hari H di TKP dia kan ngasih unjuk rekeningnya yang dia kasih. Nah, ternyata pas pihak kepolisian datang itu terungkap dia nggak cuma rekening itu doang, ada rekening lain yang udah dia hapus itu buat perputaran uang, ditransfer ke si Dimas, ke Deva, semua segala macam itu Segala macam marketingnya. diputerin uangnya. Nilainya berapa nggak tahu. Itu udah nggak Udah itu tahu. pokoknya ratusan juta sih Ratusan yang juta kita lihat. setiap orangnya tuh ratusan juta. Ada berarti. Ya? Iya. Oh, oke, baiklah. Oke, nanti kita ngobrol lagi kita. Nah, ini kan tadi ya bapak-bapak, anak remaja. Ini pasangan mau menikah. Yang berikut ini ibu-ibu mau melahirkan. Ada Caca Takia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Target gue lu nggak? Oke, kita sudah bersama dengan
bintang tamu kita. Ini ada Caca Takia ditemani oleh Ben Kasyafani. Hadir. Ini ibu yang lagi hamil. Kita mau denger nih ceritanya soalnya sempat curhat ya. Hamil yang ini, anak ketiga ini beda banget gitu rasanya. Berbeza sekali. Ini dia cuplikannya kita lihat. Pas lagi hijrah, aku makin banyak mendapat tawaran untuk poligami. Kamu rela ikhlas nggak gitu? Alhamdulillah kan semenjak sama Ricky sering ikut kajian-kajian, termasuk sama Gus juga, ketemu sama teman-teman. Nah banyak tuh ada ustadz-ustadz yang selentingan banyak-banyak lah kita berdoa mudah-mudahan istri kita ngasih kesempatan untuk poligami. Wow. Dari Jawa ngomong enggak. Sabar. Enggak, bukan yang itu. Kalau yang itu nanti kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Bahas yang ini dulu nih. Ini pengalaman dia ngidam yang beda gitu. Cuplikannya berikut ini. Ada nggak sih? Kalau nggak aku ceritain Gaya. aja deh. Ini ibu ngidam. yang ini dulu ya? Nggak ibu ngidam Oke, anak oke, yang ini. Katanya sedih banget. Karena ngidamnya itu kayak nggak bisa meluk anak. Iya. Yang nomor berapa sih yang nggak bisa dipeluk itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Aku juga bingung ya, tapi ternyata memang mungkin pas setelah tahu sekarang ternyata berbeda Gendernya. Oh begini toh rasanya gitu. Jadi aku lebih kayak Ini anaknya perempuan nih capek, kan. alhamdulillah. Jadi kayak Lebih capek. lebih capek, mualnya banget parah. Terus deketin anak tuh kan biasanya dari dia mandi, makan segala sesuatu tuh sama aku Kak. Kalau ada Mbak di rumah tuh bener-bener pure untuk di Jagain rumah aja. aja gitu. Tapi ternyata pas aku hamil, aku udah yang kayak, Mbak, dari pagi sampai malam tolong ya mandiin, makanin, jagain. Aku udah gak kuat karena deket anak tuh ada rasa mual. Kan aneh ya? Iya kasihan banget ya. Jadi anaknya kalau mau deket terus kamu Sakit gimana? bapaknya? Iya. Sakit bapaknya? Tambah mual. Oh, jadi kamu deket sama laki-laki yang ada di rumahmu itu, bapaknya mana anak Turing. mual. Iya, makanya aku bingung. Sampai kadang-kadang kan ada orang bilang, kalau ngidam atau apa tuh, itu mah nggak make sense. Silahkan cobakan, rasakan sendiri itu namanya ibu hamil. Sampai sekarang masih Enak ya? Alhamdulillah Kak, setelah 4 bulan, alhamdulillah udah bisa, ayo anak-anak, udah deket. Apalagi kalau anak yang pertama, kedua, abis mandi tuh Kak, masih belum kering, bener-bener Bau kering, basah gitu? masih basah. Tuh udah yang jauh gitu. Kenapa itu? Nggak tahu Kak aku. Bukan baunya Mual. juga, enak aja gitu ya? Enak. Oke. Iya. Terus aku inget tuh Ricky juga sempat cerita waktu anak kamu sempat jatuh itu. Oh iya. Itu kan juga kamu tuh dalam kondisi lagi ngidam parah. Terus anak juga baru selesai mandi itu, Iya. makanya kamu nggak bisa megang. nggak bisa megang. Iya. Itu rasanya gimana Bu? Udah mual? Nah itu kayak kan pas jatuh itu memang habis dimandiin sama mbaknya. Terus dia udah di baju sebenarnya. Dia lempar baju kotornya dia ke bawah, loncatlah terjun itu ke bawah. Allah. Aku tuh kayak, hah, gimana? Kenapa gitu kan? Ternyata jatuh. Ya udah itu tinggal udah aku rangkul udah nggak tahu gimana. Padahal kan kalau kita anak jatuh atau ada apa tuh sebenarnya kan kita Nggak boleh membereskan ke diapa-apa. tulangnya atau Iya. apa ya. Udah refleks aja, udah megang kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillahnya anak yang kedua itu meskipun baru 2,5 tahun dia udah agak lancar bicara. Dia ngomong sakit mami, Tangannya, sakit. Akhirnya baru ketahuan kalau itu tuh retak gitu. Jadi dia sendiri yang ngomong, bukan kita yang sakit apa, karena dia nggak ada darah, nggak ada apa sama sekali. Tapi itu lagi hamil mual tuh. Kebayang. Aduh, rasanya tuh. Iya, tapi ya itulah Kak. Mungkin dari situ Allah kasih tahu, oke, sekarang kamu udah ya capek-capeannya deket, udah nggak mau deket sama anak. Sekarang waktunya kamu deket lagi sama anak. Gitu. Jadi langsung normal lagi. Alhamdulillah. Udah yang kayak sekarang pagi-pagi, ayo mandi, ayo makan. Udah kembali sama ibunya. Alhamdulillah. Oke. Nah, suami kamu Ricky gimana ketika lihat istrinya hamil yang ketiga ini? Ngidamnya luar biasa. Dia tuh jadi kemarin aku sempat pulang ke Palembang kan karena aku HPL-nya itu pas lebaran. Oke. Aku bilang sama Ricky, kayaknya kita harus duluan ke Palembang karena biasanya keluarga besar ke Palembang. Pas di Palembang ternyata aku drop Kak. Aku vertigo sampai mual-mual muntah segala macem, masuk ke IGD. Ricky bilang, "Udah ya, anaknya 3 aja." Kasihan Kak sama kamunya gitu. Tadinya maunya 12 katanya. Kayaknya mah 12. Oke. Ini
selanjutnya kita mau bahas nih kan, ini kan selebriti kan, pasti doanya adalah rumah tangganya langgeng, ya kan. Amin. Sekarang kan lagi rame tuh hati-hati jindasim gitu. Ini kalian menyiasati ya itu gitu. Itu apa yang dilakukan, Ben? Bareng terus sih. Bareng terus. Punya hobi sama ya, walaupun banyak bilang orang hobi bareng terus tuh ternyata penting sih. Bareng terus tuh maksudnya kegiatannya sebisanya yang bisa dilakukan bersama, ya bareng ya, dunianya dibikin ya dunianya di rumah gitu. Tapi ada kalau me time-nya? Ada me time? Ya ada me time sendiri, tapi kan ya paling frekuensinya me time itu berapa lama sih? Kalau me time-nya 70%, 30% itu berarti kan udah nggak. Kita udah pernah begitu kan? Oh iya. Udah pernah sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang kalau tadi menghindari jindasim tadi memang Harus sebisanya bareng sih. Oke. Teman-teman kalau bisa ya kenal sama-sama kenal. Betul. Kalau dari Caca? Komunikasi sih penting dan aku rasain sekarang benar-benar harus ada quality time berdua, meskipun anak sebanyak apa kita harus tetap ada waktu berdua, ngobrol harus tiap hari, meskipun obrolannya nggak penting, tapi harus ada komunikasi terus sih kalau aku kayak gitu sih, Kak. Ngobrol nggak penting itu kayak apa misalnya? Ya bahas apa kayak kamu tadi ngapain gitu loh. Terus capek nggak? Terus butuh apa? Terus ya kayak gitu-gitu lah, Kak. Kadang-kadang kalau kita Kirim-kiriman curhat, video iya, bodoh, lucu. video-video bodoh gitu. tapi kadang-kadang kan kita kalau curhat sama suami, aku capek begini, sama aku juga capek. Jadi sama-sama saling curhat gitu. Baik, Caca, Ben, terima kasih Thank you, sudah Kak. hadir. Makasih banyak, Kak. Calon pengantin, CP. Mudah-mudahan lancar ya. Calon pengantin pria dan calon Mudah-mudahan pengantin diganti wanita. nanti. Ya. Amin. Ini anggap aja ini pelaminan lah. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan lancar, semuanya dimudahkan, niat baiknya bisa dimudahkan juga buat semua calon pengantin yang menjadi korban OWO ini, gitu ya. Yang penting adalah menjalankan pernikahannya nanti bahagia. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita Thank ketemu you. lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Mwah.